Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang lagi di kuliah asinkron PIK pada minggu kedua pada minggu ini begitu. Nah, sebelum kita mulai kuliah uh, daringnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wa lul mu'datam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, untuk yang di minggu kemarin, teman-teman sudah sedikit banyak belajar dan mengetahui apa saja itu sebetulnya jenis-jenis industri yang ada di dunia ini begitu, mulai dari industri yang bersifat menggunakan sumber alam yang diperbaharui, mulai juga industri yang menggunakan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui, kemudian nanti teman-teman juga bisa sudah hafal begitu ya, apa saja industri-industri, macam-macam industri berdasarkan outputan bahan yang digunakan seperti industri refinery, kemudian pengolahan gas alam, kemudian petrokimia, industri semen dan lain sebagainya. Ya, industri agrobisnis, agrobisnis, kemudian oleokimia begitu ya untuk minggu lalu. Dan alhamdulillah teman-teman sudah menyelesaikan tugas untuk memprediksi pohon industri kimia mulai dari apa sih yang termasuk zat kimia dasar yang berasal dari pengolahan sumber alam mentah hingga nanti diproses menjadi zat kimia antara dan zat kimia produksi. Nanti akan saya cek sebentar lagi untuk proses pengerjaan hasil teman-teman di tugas pohon industri kimia. Itu nanti salah satu menjadi asesmen untuk CPL begitu ya. Oke, kita lanjutkan materinya teman-teman. Insya Allah untuk minggu kedua ini ada 3 pembahasan utama sebelum nanti kita masuk ke hal-hal yang lebih krusial. Jadi ini lebih kepada pembahasan review dulu. Jadi di awalnya secara umum untuk terkait dengan proses industri. Insya Allah hari ini kita akan membahas 3 materi utama, yaitu pertimbangan perancangan pabrik kimia, kemudian tahapan proses industri kimia, dan metode operasi pada industri kimia. Jadi seolah ada 3 file nih yang akan saya share ke teman-teman sekalian. Dan oleh sebab itu untuk durasinya mungkin nanti akan saya breakdown berdasarkan lama saya menjelaskan begitu ya. Oke, kita masuk ke file PPT yang pertama dulu teman-teman, yaitu tentang pertimbangan perancangan pabrik kimia. Saya izin share dulu. Ini ya, insya Allah sudah muncul. Nah teman-teman, materi di minggu kedua ini adalah terkait dengan dasar-dasar pendirian pabrik kimia. Insya Allah ini nanti akan teman-teman lebih pelajari lebih lanjut di mata kuliah PPK 1 dan PPK 2, lebih detailnya, kemudian lebih komprehensifnya nanti di sana. Jadi di PIK di sini saya akan memberikan pengenalan begitu, apa saja itu sebetulnya dasar-dasar yang harus teman-teman sekalian ketahui selaku calon sarjana teknik kimia terkait dengan pendirian pabrik. Karena kan memang outputannya kita besok nih, teman-teman di tugas akhir kan akan membuat rancangan pabrik begitu ya. Nah, sebagai calon desainer, teman-teman juga bisa dan diwajibkan untuk mengetahui apa saja dasar-dasar untuk mendirikan suatu pabrik kimia. Nah, ya hal-hal yang melatar belakangi begitu, hal-hal yang melatar belakangi kenapa kita kok perlu mempelajari dasar-dasar pertimbangan atas pendirian suatu pabrik kimia, karena seorang sarjana teknik kimia itu nanti akan terlibat pada banyak banget hal-hal di industri begitu teman-teman. Jadi kita semuanya teman-teman selaku calon sarjana teknik kimia dan saya selaku seorang sarjana teknik kimia itu diminta untuk bisa melakukan kontribusi aktif begitu terhadap industri kimia yang akan kita desain dan kita akan
bekerja di dalamnya. Nah, apa saja itu yang biasanya sarjana teknik kimia buat itu jobnya antara lain terkait dengan pekerjaan desain, konstruksi, dan pengoperasian pabrik kimia begitu deh. Jadi hal-hal yang nyerempet-nyerempet tentang alat proses, kemudian hal-hal yang menyerempet tentang proses industrinya secara spesifik, kemudian konstruksinya seperti apa. Biasanya di pabrik itu nanti diserahkan sepenuhnya oleh seorang engineer, chemical engineer begitu. Sehingga kita selaku chemical engineer akan dilibatkan penuh dalam aktivitas pencarian data dan informasi tentang fungsi dan operasional dalam sebuah proses. Dan seorang engineer ini juga pada suatu saat dituntut untuk bisa memberikan keputusan profesional secara subjektif berdasarkan pengalaman lapangan yang ia peroleh. Jadi kita nih berdasarkan jam kerja yang sudah kita dapatkan begitu, maka kita akan memungkinkan untuk ditanya begitu. Kira-kira menurut pendapat Anda bagaimana metode yang baik jika misal teman-teman sudah kerja di pabrik, akan sering gitu nanti teman-teman akan ditanyai pendapat tentang subjektif gitu tentang operasional proses-proses yang ada di industri tersebut. Nah, itulah kenapa penting begitu teman-teman. Beberapa hal-hal yang wajib kalian pelajari yang mendasari apa tuh sebenarnya pabrik itu fungsinya itu apa, kemudian apa saja yang melatar belakangi faktor-faktor untuk mendirikan pabrik tersebut itu apa. Nah, insya Allah apa saja poin-poinnya akan kita bahas pada file ini. Oke, nah ini adalah 8 poin utama begitu, berdasarkan referensi ya, tentang pertimbangan umum perancangan atau merancang suatu pabrik kimia. Ada 8 teman-teman, yaitu faktor teknis, kemudian faktor bahan baku, kemudian sifat produk utama, produk samping, dan limbah, itu nanti sifatnya seperti apa, kemudian peralatan, kemudian lokasi, biaya, faktor waktu, dan pertimbangan proses. Jadi kita nih besok untuk ingin mendirikan suatu pabrik itu tidak langsung serta-merta, wah saya ingin bikin pabrik gula Bu. Apa alasan teman-teman ingin mendirikan pabrik gula? Wah karena saya suka manis, tidak hanya seperti itu saja begitu deh. Jadi ada banyak banget faktor yang harus teman-teman perhatikan, apakah gula itu nanti akhirnya seperti pengertian industri kimia sebelumnya adalah dia akan merubah suatu bahan baku menjadi suatu produk yang bernilai jual dan atau bernilai ekonomi lebih tinggi begitu teman-teman. Jadi jika semisal teman-teman hanya berdasarkan kepada oh saya ingin mendirikan suatu pabrik karena suka dengan bahannya begitu, semisal tadi ya gula karena suka manis, begitu tidak menjadi suatu alasan yang tepat atau justifikasi yang tepat. Tetapi teman-teman juga harus bisa memprediksi kira-kira oh gula ini nanti saya ambil dari mungkin fermentasi gula, fermentasi pati. Pati dari mana? Patinya dari singkong. Kenapa kok pakai singkong? Begitu karena mungkin di sini singkong nggak terlalu familiar untuk dikonsumsi sehingga bisa dijadikan bahan baku sukrosa. Oke, berarti yang awalnya singkong yang mungkin tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi begitu dirubah menjadi gula yang lebih tinggi nilainya, lebih banyak atau sering dikonsumsi. Nah, itu menjadi betul alasan teman-teman untuk mendirikan pabrik gula seperti itu. Di sisi lain juga banyak banget pertimbangan tidak hanya dari sisi bahan baku tetapi dari 8 ini teman-teman, yaitu faktor teknis, bahan baku, kemudian gimana sifat produk yang akan kalian hasilkan, kemudian peralatan, lokasi, biaya, faktor waktu, dan pertimbangan proses. Insya Allah 8 ini akan terbreakdown beberapa hal begitu, yaitu terkait dengan faktor teknis dulu. Jadi hal yang pertama kali akan teman-teman pelajari atau teman-teman pertimbangkan untuk mendirikan suatu pabrik kimia adalah terkait dengan faktor teknis. Jadi karena pabrik itu kan juga nggak main-main begitu ya, modalnya akan besar banget begitu teman-teman, sehingga jika semisal teman-teman mendirikan pabrik ini hanya asal-asalan maka akan rugi begitu nanti kalian. Nah, kita cek dulu apa saja faktor-faktor teknis, poin-poin faktor teknis yang
memaksa calon chemical engineer untuk bisa memprediksi terkait dengan untuk bisa mempertimbangkan untuk pendirian suatu pabrik. Yang pertama adalah fleksibilitas proses. Jadi kira-kira prosesnya, semisal tadi ya, contohnya semisal kita ingin bikin gula. Awalnya saya pengennya bahan bakunya ini dari pati singkong, tapi ternyata kok pati singkong mungkin jarang dipakai, sehingga bahan bakunya bisa diganti. Bisa nggak nih diganti? Oh bisa. Oh pakai apa nih? Pakai mungkin tetes tebu begitu. Maka lebih fleksibel prosesnya nih. Nah, semakin tinggi fleksibilitas proses, dalam hal ini mungkin alternatif bahan bakunya atau alternatif alatnya. Jadi semisal untuk di proses pembuatan gula kan ada proses adsorpsi yang menggunakan suatu koagulan untuk memurnikan kotoran. Nah, di satu sisi biasanya untuk koagulan itu kan tertentu begitu ya, spesifik harus koagulan X untuk menjerap pengotor ini begitu. Nah, kira-kira bisa nggak proses ini itu diganti? Koagulan ini diganti koagulan X yang awalnya koagulan X menjadi koagulan Y yang kemudian seperti sama untuk digunakan untuk menjerap kotoran ini di proses sedimentasi. Oh ternyata boleh. Nah itu lebih fleksibel. Nah faktor-faktor fleksibilitas inilah yang menjadi faktor utama. Jika semisal pabrik teman-teman ternyata kok harus spesifik, jadi semisal apa ya contohnya? Semisal contohnya yang fleksibel itu etanol sama air. Nah proses pembuatan etanol setelah proses distilasi itu kan konsentrasi etanol itu kan maksimal hanya 95 sampai 96% karena dia azeotrop seperti itu teman-teman. Padahal ada beberapa produk utama etanol yang kadarnya 99%, dalam hal ini adalah fuel grade etanol. Nah, untuk meningkatkan kadar dari 95 sampai 99%, maka biasanya kita menggunakan proses dehidrasi etanol begitu. Nah, apa saja yang biasanya dilakukan adalah biasanya dilakukan proses adsorpsi. Nah, proses adsorpsi di sini banyak banget adsorben yang bisa dipakai, menjadi banyak alternatifnya, seperti teman-teman bisa pakai silika gel, teman-teman bisa pakai karbon aktif, teman-teman bisa pakai zeolite, seperti itu. Maka proses-proses yang fleksibel inilah yang menjadi faktor penentu, salah satu faktor teknis untuk oke nih kayaknya saya mendirikan pabrik ini, begitu menjadi membuat tambah yakin seorang chemical engineer untuk membuat suatu pabrik. Selain fleksibilitas proses terkait dengan faktor teknis, itu adalah keberlanjutan operasi. Dalam hal ini adalah bahan bakunya, kira-kira bahan bakunya, ketersediaan bahan bakunya bagus enggak begitu. Biasanya lebih ke situ, kemudian pengendalian khusus yang terlibat, kira-kira ada pengendalian proses khusus enggak nih yang terlibat, kemudian tinjauan komersial, untung enggak kira-kira kalau semisal pabrik teman-teman itu didirikan. Lalu kesulitan teknis yang dihadapi, kebutuhan energi, ekstra support untuk aplikasi, kemudian kemungkinan untuk berkembang di masa depan dan potensi bahaya kesehatan dan keselamatan yang dihasilkan oleh produk tersebut. Itu untuk faktor teknis. Lalu selanjutnya untuk bahan baku. Nah, untuk bahan baku ini ada beberapa poin juga terkait dengan bahan baku, yaitu jaminan supply. Jadi kira-kira ketersediaan bahan bakunya bagus apa enggak. Jadi supply-nya itu bagaimana? Jika semisal jaminan supply ini dijamin berlangsung sedemikian rupa, maka teman-teman bisa mempertimbangkan untuk mendirikan pabrik tersebut. Kemudian kompleksibilitas teknologi proses yang diperlukan, kebutuhan penyimpanan bahan baku, dan masalah penanganan bahan baku. Jadi di sini semakin kan kita akan belajar lagi di sini next presentasi gitu ya, bahwa bahan baku akan teman-teman treatment dulu dengan beberapa operasi begitu sebelum dia akan masuk ke unit reaksi atau reaktor. Nah,
kadang-kadang itu menjadi pertimbangan juga teman-teman untuk mendirikan suatu pabrik. Jika semisal penanganan bahan bakunya itu lumayan kompleks, itu nanti juga akan berdampak kepada biaya produksinya. Semisal nih, teman-teman ingin bikin NaOH. Dewasa ini memang bukan NaCl yang dibuat dari NaOH ya teman-teman, jadi aplikasi di dunia nyata, di real ini tuh ternyata kita bikin NaOH dari NaCl. Jadi karena memang ketersediaan di alam itu malah bukan natrium hidroksida, tetapi malah natrium klorida. Nah, dalam hal ini, prosesnya gimana caranya NaCl ini terproduksi menjadi NaOH itu adalah dengan cara elektrolisis. Pakai elektrolisis, jadi NaCl itu akan menjadi Na plus dan Cl minus, yang mana nanti Na plus menjadi Na, kemudian Cl itu nanti akan ada hidroksinya di situ. Sehingga nanti menjadi produk utamanya adalah NaOH dan produk sampingnya adalah Cl2, ada HCl, ada begitu. Nah, proses ini akan dipengaruhi oleh kualitas NaCl yang teman-teman pakai, begitu ya, karena kan garam nih lumayan cukup bervariasi jenis bahan bakunya seperti itu teman-teman. Jadi kayak pertama kualitas garam Australia, kebetulan saya KP di Karawang yang kebetulan pabrik NaOH, jadi saya bisa cerita banyak ke teman-teman begitu. Pabrik yang ada di Karawang ini membeli bahan baku NaCl murni dengan kadar 99% dari Australia. Nah, kemudian akhirnya si NaCl ini dilarutkan di mixer, ditambahkan dengan air dengan tidak ada kandungan mineral apapun, sehingga kemudian masuk ke electrolyzer untuk di reaksi elektrosis begitu. Nah, itulah yang dipilih oleh pabrik tersebut. Tetapi bisa jadi nih karena NaCl ini beli tetapi murni, teman-teman juga bisa mempertimbangkan gimana kalau semisal kita pakai air laut begitu, air laut. NaCl kan yang sama-sama air laut sama-sama mengandung NaCl begitu. Tetapi kadarnya kecil. Nah, apa yang akan berpengaruh di situ nanti akan berpengaruh di masalah penanganan bahan bakunya, Dek. Karena di dalam electrolyzer kandungan NaCl yang masuk ke dalamnya harus kadar 32%. Sehingga pabrik yang saya KP-kan ini, tempat saya KP ini hanya berfungsi untuk hanya menambah mixer untuk menambah air agar kadar dari NaCl yang awalnya 98 menjadi 32%. Sehingga dia hanya membutuhkan satu alat proses saja. Tetapi kalau misalnya teman-teman, dan kemudian dari sisi energinya, seperti yang tadi tinjauan prosesnya, energinya jauh lebih sederhana. Teman-teman boleh kok pakai air laut yang mana kandungan garamnya hanya 6%. Nah, dalam hal ini, jika teman-teman ingin menggunakan air laut, sisi positifnya teman-teman bisa dapatkan itu cuma-cuma di Indonesia. Tetapi sisi negatifnya teman-teman memerlukan penanganan tambahan begitu teman-teman, yang awalnya dia 6% konsentrasinya, teman-teman gimana caranya harus berpikir begitu ya, berputar otak bagaimana caranya agar konsentrasi NaCl itu menjadi 32 atau sesuai dengan kondisi yang ada di reaktor seperti itu, sehingga bisa mungkin nanti teman-teman harus filtrasi kondisinya seperti apa tuh, kok 6% banget nih kadarnya, oh ternyata sekian persennya ada pengotornya, oh ternyata sekian persen ada kotoran makronya, sekian persen ada kotoran mikronya, sekian persen kemudian ada padatan mineral yang tidak dipinginkan gitu. Nah, itu karena ada berbagai macam komposisi kandungan yang ada di bahan baku, maka teman-teman perlu melakukan treatment atas bahan baku ini. Untuk menghilangkan makronya, teman-teman pakai filter. Untuk menghilangkan kotoran mikronya, teman-teman harus pakai mungkin sedimentasi dulu. Setelah itu bersih, ternyata kok ada kandungan mineral yang nggak dipakai, teman-teman mungkin harus pakai cation anion exchanger dulu. Oh, hilang nih mineral yang selain NaCl. Ternyata setelah disaring sedemikian rupa, kandungan NaCl-nya ternyata naik, yang awalnya 6% hanya jadi 10%. Maka untuk menaikkan konsentrasi dari 10 ke 32, teman-teman menggunakan evaporator. Seperti itu. Jadi
semakin kompleks begitu untuk urut-urutannya kalau semisal teman-teman menggunakan air laut untuk membuat NaOH. Di sisi lain, di NaOH untuk membuat NaOH dari NaCl beli tadi dari Australia, teman-teman hanya effort pada biaya biaya pengadaan bahan bakunya saja, tetapi dari sisi treatment teman-teman hanya membutuhkan mixer. Jadi dari sisi ekonominya, nah itu yang menjadi tugas teman-teman lebih untung mana, apakah hanya mixer tapi ekspor bahan bakunya, mixer tapi impor bahan bakunya, atau bahan bakunya lokal tapi dengan sederet serangkaian alat proses untuk menangani bahan baku seperti itu. Jadi itu banyak banget pertimbangannya. Lalu selain bahan baku juga ada poin sifat-sifat dari produk, baik itu produk utama, produk samping, dan limbah, apa saja itu terkait dengan kapasitasnya. Kapasitasnya bagus enggak, besar enggak, sesuai dengan kapasitas terpasang apa enggak. Nah itu nanti yang akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian profitnya seperti apa, keuntungannya seperti apa, benefitnya seperti apa, kebermanfaatan produk itu di lingkungan itu seperti apa, aspek lingkungannya seperti apa, dan after use produknya itu nanti seperti apa. Jadi jika semisal produk itu sudah selesai dipakai, kira-kira limbahnya itu seperti apa, produksi efeknya di lingkungan itu seperti apa. Itu beberapa pertimbangan terkait dengan sisi sifat produk. Selain itu juga di sisi peralatan juga menjadi beberapa pertimbangan, yaitu pertama terkait dengan teknologi teman-teman. Jadi pabrik teman-teman membutuhkan alat yang mutakhir tidak begitu. Kalau semisal iya, kira-kira spare part-nya ada enggak? Kalau kemudian, enggak kok, enggak terlalu mutakhir amat lah, terlalu, terus kuno enggak? Iya kuno. Nah kira-kira kalau kita pakai alatnya kuno, kira-kira ada spare part-nya enggak? Jadi pertimbangan itu pula yang juga harus dilihat. Kemudian dari peralatan pun juga kita lihat dari sisi konstruksi materialnya. Apakah kita menggunakan baja, apakah kita menggunakan polimer. Jika kita bikin tangki, misal bahan bakunya apa nih untuk bikin tangki, apakah logam, apakah polimer, apakah keramik, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian biaya awal, biaya kita beli alat, biaya pemeliharaan alat, kemudian biaya pemasangan alat, itu pun juga perlu dipertimbangkan. Kemudian kebutuhan desain khusus atau kebutuhan spare part pun juga harus dipertimbangkan. Di sisi lain, faktor yang lain adalah lokasi pabrik. Terkait dengan lokasi pabrik ini juga penting deh, ini nanti akan teman-teman cek di naskah secara spesifik besok pas teman-teman sudah bikin PPK. Apa saja lokasi, poin-poin terkait dengan lokasi pabrik, yaitu yang pertama kebutuhan area lahan. Kemudian yang kedua fasilitas transportasi, yang ketiga akses dan keterbatasan keterbatasan ke pasar sumber bahan baku, yang keempat ketersediaan fasilitas energi dan servis, kelima ketersediaan infrastruktur untuk quality control, kemudian yang keenam kondisi iklim, dan yang ketujuh kondisi pengaturan legal formal dan pajak. Semisal teman-teman pengen bikin metil asetat dari metanol dan asam asetat, semisal seperti itu. Ternyata metanol teman-teman ambil dari pabrik pembuat metanol di Kalimantan Timur, misal seperti itu. Maka menjadi pertimbangan nih, bisa teman-teman pertimbangkan, teman-teman dirikan pabrik di sekitar pabrik metanol kalian itu. Kalau semisal iya, boleh, karena kan kita ingin mendekati bahan baku seperti yang ada di poin ketiga. Aksesnya dekat, karena aksesnya dekat kan maka biaya transportasi akan jauh lebih ringan gitu. Oke, kita pertimbangkan dulu di Kalimantan karena dekat pabrik. Nah, selain itu kita harus cek apakah luas, kan kita sudah ngitung di perancangan pabrik itu kita akan menghitung kira-kira kita membutuhkan luas lahan itu berapa meter persegi sih di lahan ini gitu. Oh, ternyata untuk bikin pabrik metil asetat kita perlu 120 hektar, Bu. Nah, kira-kira ada nggak 120 hektar tanah kosong di dekat pabrik metanol Kalimantan Metanol Indonesia begitu. Oh, ternyata ada. Kalau ada menjadi pertimbangan lebih kuat begitu pertimbangan teman-teman untuk mendirikan pabrik di sana.
Lalu kemudian transportasi, kok dekat kok Bu, dekat dengan jalan rayanya pun bagus, luas, kemudian dekat sungai atau mungkin dekat dengan laut begitu. Jadi akses transportasi baik itu bahan baku yang lainnya atau untuk mentransportasi produk itu jauh lebih efisien. Itu menjadi pertimbangan juga. Selain itu fasilitas energi dan servis, kira-kira airnya bagaimana? Kemudian bagaimana ini terkait dengan sumber listriknya udah ada apa enggak, jangan-jangan area yang kalian datangi itu ternyata hutan begitu dan tidak ada aliran listrik sama sekali, itu juga menjadi pertimbangan untuk tidak mendirikan pabrik di sana. Kemudian kondisi iklim dalam hal ini gampang gempa atau tidak, seperti itu, gampang longsor atau tidak, daerahnya penuh konflik apa tidak. Seperti itu juga dipertimbangkan terkait dengan lokasi pabrik. Lalu yang terakhir adalah bukan terakhir sih, ada beberapa poin lagi tadi nanti. Poin selanjutnya adalah biaya. Ini nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya, terkait dengan harga bahan baku, energi, depresiasi atau penyusutan, biaya tetap, kemudian biaya processing dan overhead, kemudian kebutuhan khusus laboratorium, biaya hak cipta atau paten, dan pengendalian kualitas. Jadi hampir biaya semuanya terkait dengan modal atau biaya untuk operasional itu juga wajib dipertimbangkan untuk mendirikan pabrik tersebut. Lalu selanjutnya adalah faktor waktu. Untuk faktor waktu ini pertimbangannya semisal nih teman-teman pengen bikin etanol gitu. Etanol dari molases yang mana memang dia batch gitu deh. Kapasitasnya nggak bisa besar karena sistemnya batch. Semisal hanya 12.000 ton per tahun, padahal etanolnya itu dibutuhkan 20.000, maka deadline penyelesaian proyeknya pun juga nggak begitu baik gitu ya, sehingga mungkin harus dikaji ulang gimana kalau misal sistemnya tidak batch. Selain itu juga terkait dengan faktor waktu, tuntutan pengembangan proses, kira-kira proses industri itu perlu dikembangkan apa enggak. Dalam hal ini adalah oversize kapasitas itu nanti seperti apa. Lalu rencana waktu pemasaran dan value of money atau nilai uangnya, jadi faktor waktu pabriknya. Dalam hal ini mungkin etanol masih hype begitu ya di tahun ini, tetapi kita juga harus mempertimbangkan kira-kira etanol di tahun selanjutnya itu kira-kira nilai uangnya seperti apa nilai uangnya gitu ya. Kalau semisal masih bagus, maka teman-teman tetap bisa mempertimbangkan menghasilkan produk itu. Tetapi kalau semisal tidak, teman-teman bisa kaji ulang lagi. Itu faktor. Kemudian yang terakhir adalah pertimbangan proses. Untuk pertimbangan proses, antara lain poin-poinnya adalah ketersediaan dan kesiapan teknologi seperti apa, kemudian kelaziman bahan baku dengan proses lainnya seperti apa, kemudian konsistensi dari produk di dalam perusahaan itu seperti apa, dan tujuan umum perusahaan itu seperti apa. Jadi ada 8 insya Allah teman-teman poin-poin yang harus teman-teman pertimbangkan. Ini saya mengenalkan ke kalian dulu begitu ya, jadi lebih detailnya memang teman-teman harus punya sangu ilmu dulu begitu. Jadi ini hanya pengenalan, dan untuk di PIK yang akan kita bahas lebih lanjut terkait pertimbangan umum perancangan adalah yang saya highlight hijau sama kuning di beberapa poin, baik itu 1 dan poin 8 begitu ya. Nah, ini adalah beberapa poin pertimbangan kita untuk mendirikan suatu pabrik kimia begitu teman-teman. Yaitu pertama tadi adalah tinjauan komersial. Apakah pabrik ini untung atau tidak, itu nanti kita akan tinjau dulu. Kira-kira kalau nggak untung ya mending nggak usah didirikan begitu teman-teman. Lalu yang kedua, potensi bahaya kesehatan dan bahaya keselamatan yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, masalah penanganan bahan baku. Yang keempat, kapasitas produk. Dan yang kelima adalah aspek lingkungan. Insya Allah dari 8 poin tadi dengan sub-sub poin yang mengcover 8 poin tadi, 5 ini yang kita bisa diskusikan lebih lanjut di semester 3 begitu ya.
Insya Allah untuk poin kuning terkait dengan tinjauan komersial dan kapasitas produk, saya akan perkenalkan dulu bagaimana caranya menghitung kapasitas produk, kapasitas pabrik gitu ya, dalam hal ini ada kapasitas pabrik. Kemudian nanti saya akan memperkenalkan ke teman-teman terkait dengan bagaimana caranya mengenal potensi bahaya kesehatan dan keselamatan atas bahan dan produk yang kita pakai atau kita hasilkan begitu. Oke. Terkait dengan tinjauan komersial dan kapasitas produksi, suatu industri kimia itu akan memperhatikan tinjauan komersial dan kapasitas produksinya. Jadi apa saja pertanyaan-pertanyaan kalau misal kita sudah masuk ke dalam tinjauan komersial dan kapasitas produksi ini adalah yang pertama, misal kita pengen bikin tadi ya, metil asetat begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya terkait dengan kapasitas itu adalah teman-teman harus tahu dan bisa menjawab 5 poin ini. Gimana toh impor kita, dalam hal ini adalah khususnya impor Indonesia terhadap metil asetat. Jadi kita masih impor nggak metil asetat? Kalau semisal impor kita masih besar, berarti kan dalam arti kita masih membutuhkan begitu ya. Kita masih membutuhkan metil asetat untuk digunakan di Indonesia. Lalu selain impor juga akan kita harus tahu bagaimana ekspornya. Jadi metil asetat itu kita ekspor enggak? Oh, ternyata enggak pernah ekspor begitu semisal. Maka kalau semisal kita tidak melakukan ekspor, Indonesia tidak melakukan ekspor atau metil asetat, maka ada indikasi bahwa memang kita masih butuh begitu deh. Jadi kita masih kurang produksinya atas metil asetat. Kalau semisal impornya besar dan kemudian ekspornya cenderung lebih sedikit, maka bisa diasumsikan bahwa produk tersebut itu masih kurang digunakan, masih kurang untuk konsumsi nasional gitu. Selain impor dan ekspor, kita juga harus bisa menjawab bagaimana ketersediaan bahan bakunya. Kita tadi pengen buat metil asetat dari metanol dan asam asetat. Nah, kira-kira metanol nih bahan bakunya banyak enggak? Asam asetat itu banyak enggak? Nah, kalau semisal banyak, maka itu menjadi kayak jalan terang begitu. Jadi kita masih sedikit berlega kalau semisal ternyata masih banyak kok bahan bakunya, masih banyak pabrik yang menghasilkan metanol, masih banyak kok pabrik yang menghasilkan asam asetat, maka teman-teman masih bisa mungkin untuk mendirikan metil asetat. Selain itu juga apakah ada pabrik kompetitor yang sudah berdiri sebelumnya, itu juga perlu untuk teman-teman list dulu. Kemudian yang kelima, bagaimana konsumsi nasional terhadap produk yang akan diproduksi. Jadi berapa tuh sebetulnya konsumsi kita terhadap metil asetat? Nah, biasanya untuk untuk konsumsi nasional biasanya kita ambil dari zat kimia konsumsinya begitu ya. Jadi kalau metil asetat itu biasanya kan dia hanya sebagai zat kimia antara. Teman-teman bisa dekati dengan metil asetat itu merupakan zat kimia antara untuk zat kimia akhir apa atau zat kimia konsumsi itu apa. Nanti bisa teman-teman lihat, oh ternyata metil asetat bisa untuk tekstil, maka nanti perusahaan tekstil itu berapa komposisinya, itu nanti bisa teman-teman pilih dan bisa teman-teman hitung. Nah, sehingga dapat diproyeksikan. Jadi kalau misal teman-teman bisa menjawab kelima ini, maka teman-teman bisa melakukan proyeksi atas berapa atau kapasitas produksi yang akan kalian pakai gitu, yang akan kalian dirikan. Dengan cara satu, teman-teman harus tahu proyeksi kebutuhan akan produk yang diproduksi, kemudian mengetahui ketersediaan bahan baku atas produk yang akan diproduksi, dan yang ketiga mengetahui berapa saja kapasitas terpasang pabrik yang akan
pabrik produk yang akan diproduksi. Jadi untuk mengetahui, untuk menentukan suatu kapasitas produksi, teman-teman harus ingat 3 tahap ini ya. Teman-teman harus tahu kebutuhan produk itu seperti apa. Kemudian teman-teman juga harus tahu ketersediaan bahan baku untuk membuat produk itu tuh seperti apa. Dan yang terakhir, kompetitor kita itu seperti apa, sudah berapa banyak kompetitor yang ada, itu harus tahu deh. Jadi 3 poin ini adalah penting untuk teman-teman bisa mengetahui atau bisa menghitung kapasitas pabrik atau kapasitas suatu produksi pabrik kimia. Nah, kita breakdown. Untuk poin yang pertama tadi adalah untuk mengetahui proyeksi kebutuhan akan produk yang diproduksi, teman-teman harus melakukan beberapa pertimbangan atau beberapa perhitungan di sini memang. Nah, teman-teman harus ketahui ya, kalau teman-teman mendesain pabrik tidak ujuk-ujuk kita tahun 2020 ini bikin pabrik, 2021 berdiri, itu kayaknya nggak mungkin banget, teman-teman. Nggak bakalan bisa direalisasikan mulai hanya dengan 1 tahun gitu. Biasanya jarak antara desain pabrik dengan realisasi didirikan ini aja masih minimal 4-5 tahun setelah desain itu di-approve. Jadi kalau semisal teman-teman mendirikan di ngitung alatnya, ngitung desainnya di tahun 2020, kalian baru bisa merealisasikan pabrik itu benar-benar beroperasi, mulai beroperasi itu sekitar tahun 2024 atau 2025. Oleh sebab itu, nah padahal untuk menghitung suatu kapasitas produksi, teman-teman harus tahu kebutuhan di tahun itu, begitu. Jadi produksi semisal metil asetat di tahun 2024 atau kebutuhan metil asetat di tahun 2025. Nah, bagaimana caranya menghitung suatu komposisi di tahun yang akan datang? Jadi kita betul-betul harus bisa memprediksi. Nah, untuk memprediksi itu kita bisa menggunakan analisis yang disebut dengan analisis supply dan demand. Seperti artinya begitu, bahwa supply itu akan mendeskripsikan seberapa besar toh pasokan atas produk skala nasional. Jadi kita tuh tahu negara Indonesia dalam hal ini adalah berapa toh besarnya memasok metil asetat, dalam hal ini kasusnya kita berbicara metil asetat ya. Metil asetat skala nasional. Nah, gimana caranya memasok metil asetat? Kita bisa dekati dengan 2 hal gitu teman-teman, yaitu pertama dengan nilai impor. Jadi Indonesia ngimpor enggak? Oh impor, berarti kan otomatis Indonesia ada punya ikhtiar memasok metil asetat masuk ke dalam Indonesia untuk nanti digunakan oleh warga negaranya. Selain nilai impor, juga ada yang disebut dengan nilai produksi. Jadi kira-kira ada nggak pabrik metil asetat di Indonesia nih? Oh ada, beberapa kapasitasnya itu adalah ikhtiar oleh pabrik di dalam negeri untuk bisa mengcover kebutuhan akan metil asetat. Jadi terkait dengan supply, yang bisa teman-teman hitung adalah 2, yaitu data impor dan data produksi. Data produksi dari produk, dalam artinya adalah metil asetat begitu. Di sisi lain lawannya supply ada yang namanya demand. Kalau demand itu berarti diartikan seberapa besar toh kebutuhan nasional atas produk. Jadi berapa toh kita butuhnya begitu teman-teman. Berapa toh kita butuhnya untuk melakukan suatu proses. Jadi kita butuhnya berapa? Nah, untuk butuhnya ini dilihat dari besarnya nilai ekspor dan besarnya nilai konsumsi produk nasional. Jadi kita ekspor kita melakukan pengiriman ke luar negeri dan konsumsi ya demand gitu ya. Metal asetat itu kita konsumsi itu berapa ton di tahun ini gitu dari data konsumsi yang ada. Sehingga supply demand selisihnya itu adalah proyeksi kebutuhan yang kita bisa prediksi begitu deh. Nah, sifat data ini adalah proyeksi karena tahun yang dipakai adalah tahun operasi pabrik 4-5 tahun setelah desain perancangan. Dibutuhkan data proyeksi di setiap item penyusun supply dan demand.
Oke, untuk lebih jelasnya nanti saya akan melakukan contoh gitu ya, contoh bagaimana caranya kita memprediksi suatu kapasitas produksi, dalam hal ini metil asetat, oh ini etil sekarang, etil asetat, pada tahun 2030. Kita akan bahas di video selanjutnya ya teman-teman, biar durasinya bisa lebih efisien. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.